Halo guys, ini saya baru saja beli produk dari aplikasi online shop. Saya beli smartwatch dari brand Aoki. Sekarang kita buka dulu untuk produknya. Di sini untuk packingnya dia sudah cukup safety ya, dilapisi dengan tombol bip yang cukup tebal. Ini saya beli produk Aoki dengan model Aoki One S. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari bagian depan dashboardnya. Ini ada tulisan 24 bulan ya, jadi sudah bergaransi sampai 24 bulan. Atau 2 tahun. Sudah sangat lama ya teman-teman ya. Karena memang untuk model-model smartwatch lain itu biasanya nggak sampai selama ini untuk garansinya, paling lama ya sekitar 1 tahun. Tapi di smartwatch Aoki One S ini kita dikasih garansi sampai 24 bulan atau 2 tahun. Keren sih. Bagian sampingnya ada sedikit mengenai spesifikasi singkatnya atau kelebihan dari smartwatch Aoki One S. Sekarang kita coba buka dulu untuk produknya teman-teman. Ini bukanya dari bagian samping. Untuk harganya pas beli itu harganya ada di kisaran kurang lebih sekitar 300 ribuan. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik juga mau beli bisa cari di aplikasi online shop ya. Karena di sana banyak sekali untuk pilihannya. Juga untuk harganya itu bervariasi jadi gak sama di setiap tokonya. Oke, di sini kita dapat strapnya, dapat smartwatchnya juga, dapat charger magnetik yang masih menggunakan 2 pin. Untuk warnanya ini saya beli dengan varian warna hitamnya. Ada 4 varian warna yang bisa kalian pilih saat membeli smartwatch model ini. Ada yang warna hitam, biru, warna gold, sama yang warna grey. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan warna yang kalian suka ya, atau selera kalian. Ini kita coba nyalakan dulu untuk smartwatchnya. Oke, kita pilih yang bahasa Indonesia karena sudah tersedia untuk pilihan bahasa Indonesianya. Oke, ini kita disuruh scan barcode. Kita download dulu untuk aplikasi pendukungnya. Nama aplikasinya itu Aoki Track ya. Kita coba pairing dulu. Oke, ini sudah selesai saya pairing untuk smartwatch Aoki One S-nya. Sudah saya coba untuk ganti tampilan watch face-nya. Oke, ini salah satunya seperti ini ya tampilannya. Bisa menggunakan gambar animasi yang bergerak seperti ini. Cukup keren sih. Saya suka dengan tampilannya. Tampilan watch face yang lagi saya gunakan ini. Menurut saya untuk pilihan watch face yang paling menarik di smartwatch ini yaitu watch face yang lagi saya gunakan ini. Sekarang kita pasang dulu untuk bagian strapnya. Ini untuk strapnya sudah quick release, jadi bisa kita gonta-ganti kalau sekiranya bosan dengan strap orinya. Kita bisa ganti dengan menggunakan strap yang lain ya. Untuk ukuran strapnya ini berukuran 22 mm. Jadi bisa kalian belikan ukuran strap 22 mm kalau sekiranya bosan dengan strap orinya. Banyak kok di aplikasi online shop itu yang jual strapnya. Oke, ini sudah saya pasang untuk bagian strapnya. Kalau saya perhatikan untuk bagian strapnya ini lembut ya, tampilannya nggak kaku. Tapi menurut saya pribadi sih untuk strap seperti ini kurang nyaman sih saat digunakan. Karena ini terlalu lembut, takutnya nanti bisa membuat pergelangan tangan kita itu iritasi ya. Apalagi saat strapnya ini terkena air. Tapi itu tergantung selera ya teman-teman ya. Cuma selama saya menggunakan smartwatch dengan strap yang terlalu lembut itu bisa membuat pergelangan tangan kita itu iritasi. Karena ini gampang sekali untuk ketempelan debu teman-teman. Jadi gampang sekali untuk debu itu lengket di bagian strapnya. Ini sudah ada fitur AOD-nya ya. Kalau kita perhatikan tadi tuh ada fitur AOD, Always on Display. Cuma untuk fitur AOD di smartwatch Aoki One S itu dia agak sedikit berbeda ya. Jadi seperti hampir kayak lama layar menyalanya. Ini kan lama layar menyalanya cuma sampai 15 detik. Nah, ini bisa kita nyalakan sampai 10 menit, 30 menit, 60 menit sampai permanen. Ini ya. Jadi fitur AOD-nya itu hampir seperti kayak lama waktu layar menyala seperti itu.
Beda sama fitur AOD di smartwatch yang lainnya. Tapi ini tentunya dengan adanya fitur ini pasti sangat berguna juga ya untuk melihat tampilan jam tangannya. Apalagi sudah bisa menggunakan tampilan animasi bergerak untuk bagian watch face yang dipakai. Contohnya seperti ini nih. Ini ada fitur terima notifikasi juga. Tersedia satu tombol di bagian samping untuk masuk ke bagian menu utamanya dan juga sebagai tombol kembali. Nah, di smartwatch ini sudah support sama Bluetooth call. Ini bisa kita masukkan untuk nomor yang ingin kita simpan atau kita panggil dengan menggunakan fitur Bluetooth call-nya. Keren sih, untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap ya. Ini untuk lubang speakernya sama lubang mikrofonnya ada di bagian belakang. Untuk fitur olahraganya ini cuma ada sekitar 30 mode olahraga yang bisa kita gunakan. Ya nggak terlalu banyak sih. Ini ada football, basket, volley, dan juga fitur olahraga lain yang bisa kalian gunakan. Ada fitur olahraga berenang juga. Jadi di smartwatch AOK One S ini sudah support sama IP68, sudah tahan air dan tahan debu juga. Cuma belum ada anti fingerprintnya ya. Dan seperti ini untuk tampilan dari mode olahraganya saat digunakan. Tampilannya cukup simple, ada durasi, ada jarak. Untuk tampilannya sih ini sudah bagus ya. Oh iya, untuk fitur IP68-nya saya rasa ini mungkin lebih ke sekedar terkena percikan air ya. Kalau untuk di bawah renang sih saya belum pernah mencobanya. Ya mungkin teman-teman sudah punya smartwatch ini terus pernah coba pakai untuk di bawah renang. Nanti bisa tuliskan di kolom komentar ya tentang pengalaman kalian selama menggunakan smartwatch AOK One S-nya. Untuk fitur-fitur kesehatannya sudah cukup lengkap. Ada fitur heart rate monitoring, fitur blood oxygen meter, jadi untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Ada fitur breathing exercise ya, latihan pernafasan. Untuk pilihan watch face-nya katanya sih tersedia kurang lebih 300 pilihan watch face yang bisa kita gunakan. Tapi selama saya menggunakan smartwatch ini dan saya coba untuk cek di aplikasi AOK-nya, itu untuk pilihan watch face-nya nggak sampai 300. Saya juga bingung sih. Ini gimana ya? Padahal bilangnya ada kurang lebih sekitar 300 tampilan watch face yang bisa digunakan. Tapi setelah saya gunakan smartwatch ini, itu nggak sampai 300 tampilan watch face. Apa mungkin aplikasinya yang error? Atau mungkin saya salah menggunakan aplikasinya? Itu saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Jadi untuk pilihan watch face-nya itu bahkan nggak sampai 100 pilihan watch face sih. Jadi saya rasa cukup membosankan juga. Karena memang untuk pilihan watch face-nya itu kurang menarik sih. Untuk bagian bodinya ini sudah kokoh ya, terbuat dari metal sini, bukan dari plastik. Cuma untuk bagian bodi belakangnya ini masih terbuat dari plastik. Kesannya ini terlihat mewah. Keren sih. Untuk bagian layarnya ini sudah cukup besar, memiliki ukuran layar 1,69 inch yang masih menggunakan layar TFT LCD display. Jadi bukan layar AMOLED ya. Ini masih TFT dan TFT-nya itu masih belum HD screen. Ini untuk tampilan dari bodi belakangnya seperti ini. Ada tempat sensor dan juga tempat untuk mengisi daya. Nah, ini saya suka dengan tampilan watch face yang ini ya. Bagian bodi depannya ini sudah menggunakan kaca melengkung 2,5D, sudah keren sih. Jadi gak kelihatan kaku untuk tampilan bagian bodi depannya.
Memiliki resolusi 240 x 280 pixel. Untuk bodi dimensinya ini 45 x 38 mm dikali 9,8 mm. Untuk daya tahan baterainya ini sudah cukup awet. Dari pihak AOK-nya itu mengklaim kalau baterainya bisa bertahan sampai 12 hari. Dengan kapasitas baterai sekitar 210 mAh yang terbuat dari lipolimer. Jadi ya sudah cukup awet ya untuk baterainya. Ini saya coba gunakan ke pergelangan tangan saya. Sebenarnya untuk smartwatch ini sih sudah cukup bagus di kelas harganya. Cuma ya itu teman-teman, mungkin yang saya kurang suka ada di tampilan watch face-nya. Soalnya tertera kalau watch face-nya itu ada sekitar 300 tampilan watch face. Tapi di saya itu nggak sampai 300 watch face yang bisa kita gunakan. Jadi agak bingung juga sih. Sebenarnya ini saya salah aplikasinya atau memang dari smartwatch-nya. Jadi ya gimana ya. Terus juga untuk pilihan watch face-nya itu kurang menarik sih. Itu menurut saya pribadi ya. Apalagi ini masih menggunakan layar TFT ya, yang masih belum HD juga. Tampilannya sih biasa-biasa aja. Cuma untuk watch face yang ini mungkin kalian juga suka ya, karena memang tampilannya cukup simple. Selebihnya sudah bagus kok. Untuk UI-nya sudah cukup rapi. Masih belum ada auto brightness-nya ya, masih manual. Tapi saat digunakan di luar ruangan seperti ini, masih terlihat sangat jelas. Sudah ada fitur rest to wake juga, sudah cukup responsif. Cuma untuk fitur tap to wake-nya ini masih belum ada. Kalau dibilang worth it sih, saya nggak tahu ya. Biasa aja sih teman-teman. Tapi kalau di harga segini, pastinya ada model-model smartwatch lain yang lebih worth it ya, menurut saya pribadi. Tapi itu kan tergantung selera juga ya teman-temannya. Kalau kalian nyari model smartwatch berbentuk kotak seperti ini, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian untuk mencobanya. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch AOK One S. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe ya, bantu like juga, dan namaikan di kolom komentar. Jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video yang lain buat semuanya. Thank you dan bye-bye.